Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futahil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a fihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Izzati, Tuhan yang maha mulia, wal jalali, dan yang maha agung, Wasi'il karami, yang amat luas akan karunia-Nya, Azimil ifdali, yang amat banyak akan keutamaan ataupun kenikmatan-kenikmatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'usi, yang Nabi diutus, litamimi makarimil akhlaki, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia, al-mufaddali, yang beliau unggul, yang beliau mulia, ala kafatil makhlukati, atas seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah, alal itlaqi, secara mutlak, wa ala ahlihi, dan semoga selawat serta salam juga tercurahkan atas keluarga Nabi, masabihi, yang menjadi lampu penerang, as-sunnati, bagi sunnah Nabi, al-a'lami, yang terkemuka, wa ashabihi, dan sahabat Nabi, al-badilina anfusahum, yang mengorbankan diri mereka, litawdihi syara'i'i wal ahkami, untuk menjelaskan syariat dan hukum-hukum agama, wa ala, dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan sairil a'immatil mujtahidina, kepada seluruh pemimpin imam-imam mujtahid, al-qaimina, yang mereka menegakkan bihibzi namusiddin, untuk menjaga daripada hukum-hukum agama,
Amma ba'du, setelah mengucapkan bismillah, hamdalah dan sholawat, falamma kana ilmu sunnatin nabawiyyati, sudah sepatutnya ilmu sunnah nabawiyah ini dipelajari ba'dal Qur'anil azimi, setelah mempelajari ilmu Al-Qur'an. Kenapa? A'zama al-ulumi qadra, karena ilmu hadis ini adalah ilmu yang besar, ilmu yang agung dan memiliki derajat yang tinggi. Wa arqaha syarafan wa fakhra, wa arqaha, dan tertinggi kemuliaan, syarafan kebanggaan, wa fakhran, wa arqaha, dan tertingginya hadis itu syarafan kemuliaan, wa fakhran, dan kebanggaan. Iz alaihi, sebab apabila ilmu ini, iz alaihi, sebab atas ilmu ini, mabna, dibangun, qawaidi ahkami syariatil islamiyati, akan kaidah-kaidah hukum syariat Islam. Wabihi, dan dengan ilmu ini, tadharu, nampak jelas, tafasilu, rincian-rincian, min mujmalatil ayatil qur'aniyati, dari ayat-ayat yang masih mujmal daripada Al-Quran. Kaifala, maka bagaimana tidak, mulia ilmu hadis, wa masdaruhu, dan yang menjadi sumbernya saja, aman, dari seseorang, layantiku, yang tidak mungkin dia berbicara, anil hawa, berdasarkan nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan ia kecuali berbicara itu berdasarkan wahyu dari Allah. Fahuwa, maka hadis ini al-mufassiru lil kitab, sebagai penjelas bagi kitab-kitab. Wa inna ma nataqan nabi, dan sesungguhnya perkataan Nabi, lana, kepada kami, bihi, atas hadis tadi, an rabbihi, datangnya daripada Tuhan kami. Ahbabtu, aku amat menyukai, hina mutala'ati, ketika aku mutala'ah, kutubal hadisa sittati as-sahihata al-mu'tabarata, akan kitab-kitab hadis yang 6 yang sahih, yang sudah terkenal, an antakhiba minha, sehingga aku memilih darinya kitaban jami'an, sebuah kitab yang mencakup, li ahasini mahasinil ahadisin nabawiyyati, akan kebaikan-kebaikan terbaik daripada hadis-hadis nabawiyah. Wa akhtaro, dan aku memilih dari kitab itu, mukhtarul hikamil muhammadiyati, hikmah-hikmah pilihan daripada Muhammadiyah, mustamilan, yang mencakup, alama tamassu ilaihi, atas sesuatu yang menyentuh kepadanya, al-hajatu, akan kebutuhan-kebutuhan, al-ijtimaiyatu, dari kalangan masyarakat. Wa tad'u, dan dianjurkan, ilaihi, kepada masyarakat untuk mempelajarinya, al-jami'atul islamiyah, oleh persatuan Islam, murattaban 'alal hurufil hijai, dan disusun akan kitab ini berdasarkan huruf hijaiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-musta'an, dan kepada Allah yang maha suci dan maha luhur kami mohon pertolongan. Al-muallifu as-sayyidu Ahmadul Hashimi, yang menulis adalah Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat,
Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa memulai kajian baru kita, kitab hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, salah satu kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, seorang pakar muhaddis dari Mesir yang beliau wafat tahun 1943 pada saat usia beliau 67 tahun. Ulama yang amat cinta kepada Nabi dengan cara jalur keilmuan hadis. Jadi beliau orang yang suka mutolaah hadis. Satu saat waktu beliau sedang memutolaah hadis, ada kitab 6 hadis yang beliau suka baca, karena memang beliau mengajar kitab itu. Ketika beliau baca kitab itu, beriring banyak juga orang-orang yang suka tanya kepada beliau. Bukan hanya saja bertanya tentang siapa Nabi kita, bagaimana agama kita, bagaimana kehidupan kita, dan lain sebagainya. Banyak permasalahan-permasalahan dalam hubungan sosial masyarakat. Maka beliau memiliki keinginan untuk merangkum dari 6 kitab sahih, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dari 6 kitab ini dirangkum, dicari hadis-hadis pilihan, namanya mukhtarol. Dipilih hadis-hadis pilihan yang bukan hanya berbicara tentang Nabi Muhammad, tetapi juga tentang bagaimana hidup bermuamalah. Apa sih orang munafik itu, bagaimana? Maka Nabi menjawab jadi hadis, maka sama beliau ditulis hadis. Nah, yang bikin enak kitab yang kita baca, kitab ini ditulis berdasarkan abjad hijaiyah. Jadi kayak indeks gitu, dari alif sampai dengan ya. Nanti di akhir-akhir baru ada tema. Ada berapa ribu hadis di dalam kitab yang kita pegang ini. Dibuang sanadnya, cuma disebutkan nama periwayat hadisnya, dan nanti disebut dalam takhrij kitab apa itu dibaca. Mudah-mudahan dengan simple sehingga mudah bisa kita hafal, sehingga kita bisa mempelajari dan mendapatkan manfaat daripada kitab yang kita baca. Di sini udah hatam tauhid, ketuhanan sudah, fikih sudah dibaca, tasawuf sudah dibaca, tafsir sudah dibaca. Sekarang giliran hadis, supaya secara nggak langsung waktu kita menyebutkan Rasulullah, kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, dan ini menjadi bahasan yang umum. Setiap menuliskan kitab pasti memulai dengan memuji kepada Allah. Segala puji hanyalah milik Allah, termasuk di dalamnya baik pujian makhluk kepada makhluk lainnya. Hakikatnya pujian itu kembalinya kepada Allah. Waktu kita memuji makhluk ciptaan Allah, hakikatnya kita sedang memuji Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, ketika kita menghinakan daripada makhluk ciptaan Allah, secara tidak langsung kita sudah menghinakan Sang Pencipta. Gak boleh kita menghinakan makhluk Allah. Dan yang harus sadar, ketika seseorang memuji kepada kita, hakikatnya yang dipuji itu Allah, bukan kita. Karena kita nggak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah. Masya Allah, ente ganteng banget ya. Ini mah ganteng dari Allah. Kalau Allah ganti muka aneh kayak monyet, aneh menjelek.
Masya Allah, ente kaya banget. Yang maha kayanya Allah, aneh mah biasa aja. Kalau Allah ambil, miskin aneh. Jadi jangan merasa bangga dengan pujian, karena pujian itu cuma punya Allah. Ente luar biasa ya. Ya kan ente tahu aneh siapa. Monyet itu mah. Kagak sadar dia kaya boleh dari warisan. Dia kan gede dari warisan, kagak kerja, giliran dipuji dia kata, kagak tahu jangan, nggak boleh. Pujian itu punya, jadi nggak naik dipuji, nggak rendah dihina. Kenapa? Biarin gila-gila gini, ini ciptaan Allah. Nah ini pujian, makanya alnya kan al-istiqraq lil jinsi, segala pujian apa saja. Jadi yang pantas dipuji itu adalah Allah. Siapa Allah? Rabbil Izzati wal Jalali, Tuhan yang amat mulia, yang maha agung, wasi'il karami, yang amat luas karunia-Nya. Kita mau sholat, kita nggak sholat, mau ibadah atau nggak ibadah, dengan sifat rahmat Allah, Allah kasih kita rezeki semua. Makanya bersyukur akidah kita. Ahlu sunnah mengatakan Allah itu nggak sama, mukhalafatun bil hawadis. Allah beda dengan makhluknya. Kalau Tuhan sama kayak kita, manusia juga, habis kita jadi umatnya, habis gitu. Saya udah pernah contohkan, bagaimana kalau nanti waktu pemilihan ada datang ke sini mau caleg ke ataupun datang dia ke sini. Dia bilang nanti, apa keluhan warga sini? Banjir Pak, tenang, nanti semua rumah saya tinggiin 2 meter ke atas. Apa? Kali kurang gede, tenang, saya bikin seukuran sungai Nil. Wah, loh, apa aja nggak kasih kerudung doang, kasih yang banyak. Giliran jadi, dipanggil, nggak nengok. Pak, di mana? Ada apa? Nggak kenal ya. Itu yang dulu berbuat Pak, saya nggak kenal. 5 tahun dia nggak kerjain janjinya. Besok waktu pemilihan lagi dia datang lagi ke sini pakai janji yang sama. Kira-kira kita dukung apa kita jeburin kali? Jeburin aja udah. Jeburin kali apa kita dukung? Iya. Jeburin kali. Iya. Sakit hati, mana yang 2 meter? Iya. Mana yang sumbangan buat masjid? Mana sumbangan? Nggak ada, mana? Ngomong doang. Nah sekarang ada orang dari kecilnya dikasih rizki sama Allah, dikasih makan sama Allah, dikasih nikmat sama Allah, dibikin dia enak hidupnya, punya orang tua, dikasih nikah, punya anak, punya harta, punya insan. Tiba-tiba maksiat dia, maksiat, gak ibadah. Allah tetap kasih makan. Waktu dia sakit ditegur sama Allah, dia tobat sama Allah, tetap dimaafin, tetap dikasih. Coba kalau bayangin Tuhan kita sama kayak manusia itu, kira-kira ada orang begitu nih, udah sakit ditegur baru ingat, kira-kira kita kasih nikmat apa kita cabut nyawanya? Cabut udah model kayak gini. Apalagi orang-orang gini ya. Kasih sehat dikit, besok juga mancing lagi. Coba bayangin dong, azan maghrib masih ngelapin joran tuh. Azan maghrib masih ngelapin joran baji, masih ngelapin. Ini kambing kagak bunyi-bunyi, kambing roman ngelapin ajan. Nah itu untungnya Tuhannya kita bukan yang berbentuk begitu tuh. Makanya Allah tetap kasih. Nanti dipilih dari rahmatnya ini, dengan rahimnya Allah baru nanti orang Islam dapat kenikmatan di akhirat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Al-mab'usi litammimi makarimal akhlak, seorang yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan daripada kemuliaan akhlak manusia. Nabi lahirnya pas di Arab, pas waktu yang pas. Dulu sebelum Nabi lahir itu, yang dikatakan kaum jahiliyah itu bukan bodoh. Yang bodoh bukan akalnya, tapi imannya. Mereka bisa bersajak.
Mereka jago syair yang menang ditaruh di Ka'bah, dibaca rame-rame. Pinter sastra bahasanya, tapi bodoh akidahnya, jelek moralnya. Anak perempuan hina, pendem hidup-hidup. Kenapa? Sumber kehancuran. Lahir Islam, perempuan dimuliakan. Dulu perempuan jadi warisan, sekarang dapat waris walaupun 2:1. Karena nanti waktu dia menikah dapat jatah setengahnya lagi dari suaminya. Nabi datang pas di Arab. Arab itu wataknya keras, wangkang orang Arab. Makanya kalau Nabi seandainya turunnya di Jawa, bisa jadi sampai sekarang Islam belum rahmatan lil alamin, baru sampai di daerah Purwokerto. Kenapa? Karena orang Jawa sistemnya kagak enakan. Sedangkan Arab nggak boleh pandang bulu. Nabi udah nikahkan nih, anak Nabi namanya Ruqayyah, yang satu namanya Ummu Kulsum. Dinikahkan sama besan Nabi Abu Lahab loh. Dulu belum ada pernikahan haram, beda agama belum ada, belum turun. Besannya Nabi, paman Nabi yang kafir Abu Lahab, punya anak Utbah, punya anak Utaibah, dinikahkan sama Ruqayyah sama Ummu Kulsum, adik kakak nikah. Baru banget nikah, belum dijima, tiba-tiba turun surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini membicarakan besan Nabi yang nanti di neraka. Kejelekannya disebut celakalah Abu Lahab, istrinya tukang bawa kayu bakar, nanti mereka masuk ke dalam neraka. Dan Nabi harus menyampaikan yang jelek itu besannya, karena itu datangnya dari Allah. Ya Nabi sampaikan. Coba kita suruh ngomong sama besan kita yang jelek, bisa nggak kita? Susah. Orang Jawa, niku besan jenengan niku, aduh, bakatnya terusik kencang-kencang, tolong suruh pelan-pelan. Gak wani aku, gak wani. Ya udah, Islam sampai Purwokerto mawon, buat tenang Arab. Karena Arab enggak, wataknya keras, berani, walaupun resikonya anak Nabi diceraikan. Nabi cocok. Nabi diutus waktu akhlaknya lagi jelek. Jangan bilang kok warisannya 2:1. Dulu ente nggak dapat warisan. Dulu ente diwariskan. Kalau nggak ada manfaatnya, ente dipendem masih kecil. Kenapa? Perempuan itu lambang kesialan. Saya lupa kenapa doanya itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini hadis ini doa Nabi kepada Abdurrahman bin Auf karena kelihatan habis nikah. Habis nikah ada minyaknya wangi, dicium sama Nabi. Ente habis nikah ya? Iya Rasul. Kalau nikah bikin walimah, biar orang banyak tahu, biar banyak yang doain, makin berkah. Didoakin sama Nabi. Kenapa doa ini keluar? Karena orang dulu, kalau mereka ada sahabat yang nikah, mereka cuma doakan, mudah-mudahan ente dapat rezeki yang banyak dan dapat anak laki-laki, jangan sampai dapat anak perempuan. Doa mereka begitu. Kenapa? Sial. Kata Rasulullah, enggak, laki sama perempuan itu punya tempat yang sama. Ente lahir dari perempuan. Al-mufaddali ala kafatil makhluqati alal itlaq. Dan Nabi itu adalah makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan seluruh makhluk. Nggak ada yang paling mulia Allah, yang paling mulia Rasul. Karena Rasul diberikan oleh Allah 3: Jamal, Jalal, Nawal. Jamal, Rasul diberikan tampannya luar biasa. Jalal, Nabi diberikan kewibawaan yang luar biasa. Nawal, Nabi diberikan kelembutan hati sehingga sama orang itu baresnya luar biasa. Ajwad dan Nas, orang yang amat dermawan. Nggak ada yang minta sama Nabi kecuali dikasih. Ada orang ganteng kagak punya wibawa. Ada orang punya wibawa mukanya jelek. Ada ganteng punya wibawa pelit orang. Enggak, nih Nabi tiga-tiganya dapat nih. Gantengnya dapat, wibawanya datang,
dan orangnya dermawan. Rasul minta, kata Nabi, saya nggak punya, minta di warung. Mana yang kau butuhkan, bilang, saya yang berhutang. Nanti kalau saya punya uang, saya bayar. Dan Nabi kalau dikasih apa-apa, ini bukan saya, ini mah kelas kita jauh banget. Ini Nabi kalau dikasih apa-apa gitu, datang orang kalau ngasih Nabi itu bangga gitu, senang gitu. Ya Rasul, nih saya habis jahit pakaian gitu, dipakai ke mana? Wah enak banget. Sahabat Nabi dia bilang narik gitu, Nabi saya juga pengen dong kayak gini. Itu sama Nabi langsung, ini buat kamu aja, dikasih. Nabi kalau dikasih dibawain makanan gitu, sama Nabi diambil satunya dikasih, dikelilingin, dikelilingin, disuruh makan. Kalau kita di majelis dikasih makanan bilang ya taruh di mobil aja, jangan ini habis tiba-tiba. Cuma sekali Nabi makan dihabisin sendiri, cuma satu kali. Sahabat lihat, Nabi tumben kagak bagi-bagi. Nabi makan sendiri sampai habis. Setelah itu Nabi bilang makasih ya, udah pulang. Sahabat bingung kan, tumben nih Nabi dimakan sendiri. Apa? Nabi bilang, tadi yang dikasih ke saya itu jeruknya asam semua. Kalau saya bagi-bagikan, ente pas makan pasti ekspresi mukanya berubah. Waktu ekspresi ente berubah, yang ngasihnya pasti nggak enak. Asamnya Nabi ya, saya nggak mau orang yang ngasih ini malu, makanya jeruknya saya makan semua. Kenapa? Kalau kita nih yang jadi kiai, jeruk asam kasih aneh. Ente nggak tahu, ini makanya udah nggak Medan, ini Sankis nih. Tuh kalau kita yang jadi kiai asam kita makan sendiri, mana 1,5 kilo tuh pulang aja mencret gimana? Itu bedanya, makanya kita nggak jadi Nabi. Kenapa? Model kita jauh banget sama Nabi. Klik kita sama Nabi. Nabi itu sampai di rumahnya nggak ada apa-apa. Kalau kita bilang kagak ada apa-apa, di kulkas mah ada telur, di lemari kan ada Indomie, ngomongnya nggak ada apa. Nabi mah benar-benar air putih, kita mah kagak. Ada kopi, masih ada teh, masih ngambek kayak jadi. Kagak tahu diri ya. Wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi juga mudah-mudahan salawat dan salam. Siapa mereka? Masobihi sunnatil akhlak, yang menjadi lampu penerang daripada sunnah-sunnah Nabi yang mereka sudah diketahui. Dari mana kita bisa tahu kehidupan Rasulullah? Yang berhak berbicara Rasulullah di dalam rumah yaitu keluarga Nabi, istri Nabi. Bagaimana itu? Aisyah itu sampai gak bisa berbicara tentang akhlak Rasulullah, gak bisa. Nanti kita mau di hadis yang kedua, gak bisa. Saking apa? Rasul udah kebangetan baik jadi suami, gak bisa saya menceritakan Rasulullah. Gak pernah marah, orangnya sabar, gak pernah nyuruh, gak pernah. Sampai gak bisa bercerita istri. Kenapa dari istri-istri Rasul ada satu nih istri yang masih gadis, masih muda? Karena dari istri inilah yang diharapkan kata ulama, karena masih muda Sayyidatina Aisyah punya kemampuan untuk menghafalkan hadis-hadis Rasul, sehingga hadis ini masih kuat dan masih dilestarikan. Yang lain mohon maaf, istri Rasulullah itu udah tua-tua, cuma satu nih. Makanya Aisyah menjadi periwayat hadis yang paling banyak. Kenapa? Masih muda dan hafalannya kuat. Kalau istri Nabi tua semua lali koy. Hadis itu pripun bae. Aduh lali aku wis lawas nih hadis. Mumet aku. Sini kok pas kelalen terus. Jadi hadis Nabi isinya kelalen semua. Lupa semua. Makanya ada yang muda. Yang muda ini yang jelasin nih. Cerita akhlaknya Rasulullah di rumah, akhlaknya Rasulullah dalam ibadah. Makanya lihat, waktu Rasul mengatakan, Ummu Habibah melihat Rasulullah melakukan sunnah muakkadah 12, maka Abdullah bin Umar cuma bisa lihat 10. Kita pilih yang mana? Ya kalau makomnya di rumah, ya percayanya Ummu Habibah, orang dia bininya. Sholat apa sih yang banyak banget?
sunnah muakkadah, sholat sunnah rawatib. Ada berapa sih? Ada 12 begini. Istri. Di luar Nabi bilang 10. Kenapa beda? Pelajaran buat kita. Yang namanya sholat sunnah itu ciri khasnya satu, bilangan rokaatnya beda-beda. Tapi yang wajib sholat fardu sampai kiamat bilangannya nggak bakal berbeda. Kenapa Nabi ada 2, ada 4, ada 6, ada 8? Nabi berharap, kenapa jenis sholat sunnah banyak? Nabi pengen umatnya istiqomah. Kalau kau nggak sempat 8 rakaat, 2 jangan tinggalin, kata Nabi. Sholat witir kenapa 1 sampai 11? Ya masa ilokan 1 aja nggak bisa, kata Nabi. Makanya ada kenapa tuh jenjang rakaat itu berbeda. Bukan nggak stabil Nabi, justru Nabi milih buat kita supaya kita bisa istiqomah. Waktu kita muda kita bisa ambil 11 rakaat. Waktu kita sakit ambil witir walaupun cuma 1 rakaat. Kalau Nabi witir biasanya 3 rakaat. Kalau kita bukan Ramadan witir tidak ada rakaat. Beda dikit kan? Nabi umumnya sholat witir 3. Kita di luar Ramadan witir tidak ada rakaat. Betul nggak? Betul, itu saya ngomongin saya ini. Bapak kan alhamdulillah sama witir Ramadan dong. Ada bilang saya nggak witir, witirnya antar malam, malam boro-boro sahur aja kesiangan. Wa ashabihi, dan sahabat Nabi al-bazilina anfusahum litawdihi syara'i wal ahkami, yang mereka mengorbankan diri mereka masing-masing untuk menjelaskan syariat dan hukum-hukum agama. Mereka nggak takut. Saya pernah bilang Nabi itu orang yang paling dibenci. Kenapa? Karena mengaku membawa risalah Allah. Tapi Nabi orang yang jujur, dan kejujuran Nabi yang percaya bukan orang Islam, non-Muslim juga percaya. Bayangin Abu Lahab, Abu Jahal, dia punya harta. Mereka orang-orang kafir Quraisy yang kaya punya harta. Nitipnya di mana? Bukan di bank BRI, dulu belum ada. Nitipnya di rumah Rasulullah. Karena mereka tahu Rasul orang terpercaya, nggak mungkin uang mereka dipakai. Tapi masalah musuh-musuhan tetap. Nitipnya di rumah. Waktu Nabi disuruh hijrah, berangkat sama Abu Bakar, yang disuruh ganti Nabi Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali yang disuruh? Karena Rasul nitipin Ali, nanti kalau mereka masuk menerobos ke sini, tolong kasih catatan ini. Ini catatan harta-harta. Ini punya Abu Lahab, Abu Jahal, ini yang lain. Balikin Nabi. Kata Ali, ya Rasul siap, nanti saya yang menyampaikan. Walaupun Sayyidina Ali tahu rumah Nabi lagi dikepung, dia yang bakal mati Sayyidina. Gak protes. Ya Rasul, jangan saya, Abu Bakar aja yang tidur. Udah tua dia terus. Khawatir naik gunung encok, saya dia buat. Gak pakai nawar Sayyidina Ali. Ya Rasul, sambil nawar. Kalau nyawa itu sahabat. Dulu waktu ke Taif yang pasang badan sahabat Nabi. Jangan ngomongin masalah kekuatan sahabat Rasulullah, banyak. Kenapa? Jangankan harta, nyawa kalau Nabi minta dibanding dikasih buat Nabi. Wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin. Dan mudahan juga salawat serta salam tercurahkan kepada para imam-imam mujtahid, baik mujtahid madhab, mujtahid mutlak dan lain sebagainya, yang mereka sudah menegakkan ilmu agama. Kalau seandainya bukan karena mereka, sukar buat kita untuk memahami agama itu sukar. Jadi gak bisa orang kembali ke sunnah, baca langsung ke hadis, gak bisa. Butuh penjelasan. Karena terkadang satu hadis tidak bisa menceritakan semuanya, terpotong-potong. Sehingga ulama lah yang berijtihad. Mana yang mau dipakai? Yang dipakai ini atau ini? Contohnya yang gampang aja. Masalah sholat berjamaah.
Nabi bilang orang yang berjamaah ganjarannya 25. Yang satu bilangnya 27. Yang benar yang mana? Apa Nabi salah? Enggak. Ulama yang hatinya bersih, yang mereka berijtihad, Nabi benar. Bagaimana cari jalur tengahnya? Mereka mengatakan kalau sholatnya yang sir, yang pelan nih, yang gak ada suaranya luhur, asar nih, yang model kayak begini sir, ganjarannya 25. Yang capek pakai teriak-teriak, imamnya lebih panjang dikit, ganjarannya 27. Dicari itu jalan tengahnya. Kalau nggak ada ulama-ulama yang berijtihad dari hadis-hadis Nabi yang dipakai, ini nggak boleh dipakai, udah dimaksud gitu. Kita dalam beragama bingung bagaimana memahaminya. Dalam hadis cuma dikatakan al-ma'u minal ma', air daripada air. Maksudnya apa? Halo? Air daripada air. Terus maknanya apa? Air daripada air itu maknanya apa? Oke, air kali masuk ke galon gitu. Nabi ngapain ngomongin galon? Emang kita? Kagak, itu istilah. Air yang pertama itu artinya sperma. Air yang kedua itu artinya air mandi janabah. Gara-gara air yang pertama keluar sperma menyebabkan seseorang mandi janabah. Itu ulama yang memahami ungkapan itu. Karena nggak enak, nggak etis kalau di depan umum orang tanya, Nabi kalau keluar sperma gimana? Mandi janabah lo, habis hubungan lo ya, malu. Enggak, Nabi cuma bilang al-ma'u minal ma', kalau keluar air ya ke air lagi, enak lembut. Nabi mah nggak pernah jatuhin orang, kalau kita nyikatin orang. Kalau mau nasihatin itu seorang diri. Kalau kau menasehati di hadapan orang banyak, itu bukan nasihatin, buka aib orang lain. Kalau nasihat dipanggil sini, dikasih tahu kenapa. Bukan dibongkar depan umum. Nah ini ulama-ulama. Jadi jangan dengar itu enggak. Dia waktu bilang nggak bermazhab, sebenarnya dia bermazhab. Lu sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dari mana lu tahu hadisnya 2 rakaat? Ada, saya lihat di Sahih Bukhari. Terus lu kunut apa enggak? Saya nggak kunut. Lu tahu dari mana pembahasan kunut? Nabi nggak ada nyebutin kunut subuh di situ. Sehingga maknanya bisa jadi nazilah di situ. Ya gua baca aja bohong. Model begini tukang nipu. Kalau mau lihat ijtihad ulama yang luar biasa ngomongin hadis, ya lihatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kitabnya 16 jilid, 17 jilid, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi itu suka makan buah habhab namanya. Habhab itu bahasa Yaman, artinya semangka. Nabi demen makan semangka. Yang Nabi makan itu semangkanya itu yang warna kuning, yang gak terlalu manis. Itu yang paling bagus. Nabi demen tuh buah semangka. Tapi sepanjang hidup Imam Ahmad bin Hanbal nggak pernah makan semangka. Berarti ingkar sunnah atau nggak ngikutin Nabi? Enggak. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal belum pernah dengar dan belum pernah melihat bagaimana caranya Nabi makan semangka. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sepanjang hidupnya gerakan badannya itu ngikutin hadis Nabi. Dia nggak tahu tuh cara Nabi makan semangka. Itu dibelah dulu, kedua apa langsung digigit sama kulit-kulitnya. Dia nggak dapat riwayat. Sepanjang hidup nggak makan semangka. Kita mau ada dalil nggak ada dalil semangka, bacok aja dah. Semangka doang urusan kita. Dia nggak tahu bagaimana cara Nabi makan. Cuma dari teks doang. Enggak, ulama yang ngajarin. Nabi makan itu dengan 3 jari. Iya, 3 jari. Kalau yang dimakan itu bendanya padat. Yang dimakan korma. Kalau dimakan bubur kacang hijau. Makanya pakai 3 jari. Kelar apa enggak? Enggak. Nah, waktu 3 yang meriwayatkan Nabi pakai 3 ini makan korma siapa? Itu sahabat yang lihat. Diriwayatkan ke sahabat, ke tabiin semua. Makanya yang makan 3 itu ngambilnya korma.
Kagak pantas ngambil korma kecil, tangannya begini, nggak pantas. Lalu sekarang bilang harus makan pakai tangan, jadi 3. Kasihan aja bubur ayam. Jangan kasih mangkok, tuangin di tangannya, bid'ah pakai mangkok. Saya mau gitu makan begitu. Sehat kagak, dibilang kayak monyet dia. Ya, benti-benti. Itu gara-gara Syafi'i itu dikotak-kotakan Islam. Justru kalau nggak gara-gara Imam Syafi'i, bagaimana memahami agama? Amma ba'du, falamma kana ilmu sunnatin nabawiyah ba'dal Qur'anil azim a'dhamal ulumi qadran. Maka sudah sepatutnya ilmu hadis ini dipelajari setelah mempelajari Al-Quran, tafsirkan. Kenapa? Bagi mereka para muhadis ini adalah ilmu yang mulia, kebanggaan. Dan dengan ilmu ini apa? Mabna qawaidi ahkami syariatil islamiyah. Dibangunlah hukum-hukum syariat agama dan perkara-perkara yang masih umum, yang menjelaskan ayat Quran yang masih umum itu apa? Hadis. Bagaimana ente memahami Al-Quran kalau sebenarnya nggak memahami hadis? Kenapa? Quran itu terlalu mujmal. Orang cuma bilang aqimus sholah wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mendirikan sholat? Cari dalam Quran, sampai bonyok nggak bakal ketemu. Ketemunya di mana? Di hadis. Sholu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana aku sholat. Lihat nih, riwayat Jabir mengatakan, Nabi mengatakan. Riwayat itu dari hadis. Barulah terbentuk tuh hukum-hukum syariat. Hukum sholat ada berapa? Yang ini wajib, yang ini sunnah, yang muakkadah. Itu dari mana? Dari hadis. Makanya kata beliau, hadis juga dipelajari. Tapi orang yang tetap dengan ilmu hadis, biasanya karakternya itu keras. Kenapa? Ketika nanti dia sudah baca satu hadis, dia nggak mau pakai pembanding. Artinya dia katakan yang sesuai ada di situ saja. Karakter hadis itu keras, garang senyum. Kenapa? Karena dia bawa apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya bait syair di sini dikatakan gimana? Fawal mufassir. Mohon maaf. Di sini dikatakan kaifala wa masdaruhu amman la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Bagaimana ilmu ini gak mulia kalau yang menjadi sumbernya adalah seseorang yang berbicara tanpa ada hawa nafsu? Enggak ada. Yang jadi sumber hadis ini kan Rasul, dan yang disampaikan sama Rasul gak ada yang nafsu. Ini datangnya dari Allah. Berarti kan ilmunya mulia. Karena ilmu Allah yang dipelajari, bukan ijtihad orang. Tapi ilmu yang disampaikan langsung oleh Allah, oleh lisan Nabi Muhammad. Makanya dipelajari. Jangan sampai nggak mau belajar hadis. Dan orang kalau mau melakukan tausiah, nukil Al-Quran, mana yang menjadi tema bahasa, bawakan hadis sebagai penguat dari tafsir, baru bawa ini ayat untuk menjelaskan dari hadis yang disampaikan oleh Nabi. Jangan katanya. Nah, orang hadis pengen menjawab permasalahan bagaimana sih orang munafik itu bagaimana? Rasul pernah mengatakan munafik itu begini. Dia pakai hadis, dijawab dengan hadis. Orang tafsir banyak jawabnya dengan tafsir. Nah, saya singkat karena sudah azan. Maka ulama ini ahbabtu an muta'alati hina kutubus sunnah. Jadi beliau ketika bahas kitab-kitab sunnah menarik itu. Akhirnya beliau punya gagasan, saya buat aja nih rangkuman dari kitab-kitab hadis yang besar ini. Saya ambil, saya pilih-pilih saja, muhtarol, dipilih ahadis an-nabawiyah, hadis-hadis Nabi mana yang berbicara tentang Nabi Muhammad, mana yang berbicara tentang muamalah, hukum agama, dan dipilih sama dia. Dibuanglah abjad. Nanti yang dibahas alif dulu, maka nanti atak, hamzah dulu yang dibahas, terus sampai ketemu hurufnya dengan tema. Maksudnya besok kalau kita mau lihat dan orang yang bisa bahasa Arab nyari hadis gampang itu. Tanda orang munafik, tanda itu ayatul munafik. Cari aja hamzah, ayatul munafik, keluar di situ. Nanti dari situ baru kita tahu apa sih tanda-tanda. Kayak semacam kamus ini sebenarnya. Dibuang matanya, dibuang
rawi meriwayatkannya, tapi disebutkan siapa yang meriwayatkan dan siapa yang hadis. Mudah-mudahan mukadimah yang kita baca menambah semangat dan kecintaan kita untuk mempelajari ilmu hadis, dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat daripada hadis ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan akan datang kita masuk ke dalam inti hadis apa saja yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi yang bisa kita ambil ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.